Ya, selamat pagi para upasaka upasika sekalian. Semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat jasmani, sehat batin, ya. Dan semoga Anda siap untuk mendengarkan Dhamma. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan kepada Anda, Buddhism is not only a religion atau agama yang mungkin seperti kebanyakan orang pahami, di mana agama yang benar-benar menggantungkan pada peraturan-peraturan doa, ritual dan apapun itu, dengan menggantungkan pengharapan kepada makhluk lain yang adikuasa, bukan. Tetapi Buddhism adalah satu ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang apa saja sih yang bekerja di dalam kehidupan ini, hubungan sebab akibat yang seperti apa sih sebenarnya yang berlaku di dalam kehidupan ini. Setiap orang pengen atau ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut? Apakah hanya terus-menerus dengan berdoa mengharapkan satu saat nanti kebahagiaan atau datang, atau bagaimana? Dan Buddhism mengajarkan kepada kita semua hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Dan inilah mengapa saya selalu bersenang hati, berbahagia setiap kali melihat atau membaca kitab suci kita, Tipitaka. Karena di sana selalu saja saya mendapatkan satu pemahaman-pemahaman yang makin mendalam tentang kehidupan, dan efek yang saya rasakan ternyata sangat nyata, bahwa ternyata untuk bisa merasakan kebahagiaan di alam surga saya tidak harus menunggu sampai saya nanti meninggalkan kehidupan ini. Bahwa ternyata saya bisa menciptakan surga di dalam kehidupan saya saat ini. Saya bisa membawa turun surga dari atas sana untuk saya ciptakan di DBS ini. Karena alam semesta ini hanyalah pantulan dari pikiran kita, ya. Bagaimana alam semesta, tempat hidup Anda itu terbentuk, itu semua sangat dipengaruhi oleh pikiran. Yang menentukan kebahagiaan bukan surga atau neraka. Yang menentukan kebahagiaan adalah pikiran Anda. Surga dan neraka hanyalah satu tempat. Jadi sekali lagi, surga dan neraka bukanlah tempat yang bisa menjamin kebahagiaan Anda, tapi yang bisa menjamin kebahagiaan Anda adalah pikiran Anda sendiri, kualitas batin Anda sendiri. Dengan demikian, dan inilah mengapa Buddhism menjadi satu ajaran yang sangat saya cintai, bukan karena saya ini adalah seorang biku, ya, tetapi semata-mata karena Buddhism mengajarkan kepada kita tentang cara, tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana batin kita ini kalau ingin bahagia apa yang harus kita lakukan, kalau batin ini menderita apa yang telah dilakukan oleh batin tersebut. Tidak hanya menunjukkan hal-hal seperti itu, tetapi yang lebih penting lagi, Buddha menunjukkan kepada kita cara untuk bisa mendapatkan kualitas batin yang seperti itu. Inilah mengapa tadi di awal saya katakan Buddhism bukanlah agama yang berisi aturan-aturan, yang berisi banyak doa, ritual atau apapun itu yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, artinya tidak mungkin karena tidak kita kerjakan akhirnya kita mengharapkan akibat. No, Buddhism sangat rasional, mengajarkan kepada Anda hukum sebab dan akibat, dan salah satu hukum yang kita pelajari adalah atau yang diajarkan oleh Buddha yang sangat penting adalah hukum karma. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena hukum karma berkaitan dengan cara bekerjanya sebab dan akibat, khususnya di dalam batin kita. Sesungguhnya tidak hanya di dalam batin kita saja, tetapi juga di tubuh jasmani. Bagaimana tubuh jasmani mempengaruhi pikiran kita, bagaimana pikiran mempengaruhi tubuh jasmani kita. Mereka keduanya saling mempengaruhi. Kalau tubuh Anda sedang sehat, Anda akan mudah untuk tersenyum. Tubuh Anda sedang sakit, Anda mudah untuk cemberut. Betul tidak? Kenapa berbeda? Kalau sedang sehat tersenyum, kalau sedang sakit cemberut. Ada hubungan sebab dan akibat. Ya. Sebaliknya kalau pikiran Anda positif, penuh cinta kasih, maka aura cahaya wajah Anda akan kelihatan, terpancar dari wajah Anda. Sebaliknya kalau Anda pemarah juga kelihatan. Efek di dalam tubuhnya juga kelihatan. Tadi malam di kelas Abhidhamma saya katakan, saya jelaskan di kitab suci kita ada kalimat yang kira-kira seperti ini. Seseorang yang dengan kemarahan, seseorang akan cepat menjadi tua.
Karena sifat dari kemarahan, kebencian itu adalah membakar. Kalau Anda sering marah berarti kulit Anda sering Anda bakar dengan kemarahan Anda. Dengan demikian cepat masak. Hah? Siapa yang kulitnya udah masak sebelum waktunya di sini? Berarti Anda suka marah dulu. Sebaliknya orang yang tidak suka marah-marah, dia akan awet muda. Anda tahu usia saya? Tebak coba. 30 kan? Nah, betul. Ya, plus minus dikit lah. Kenapa? Jadi lihatlah, dan ini ajaran Buddha. Bahkan di kitab-kitab para arahat dulu mengatakan dengan kemarahan orang akan cepat menjadi tua. Kulit akan cepat keriput, rambut akan cepat menjadi grey, putih. Kalau grey, kalau orang barat bilang grey ya. Kalau orang kita bilang putih gitu. Abhidhamma 2600 tahun yang lalu kalimat-kalimat seperti itu, banyak sekali kalimat-kalimat yang sekarang sudah mulai mendekati kenyataannya. Apa yang disampaikan oleh Buddha pada saat Buddha mengatakan bahwa di dalam satu jentikan jari, ini istilahnya apa sih? Satu jentik gitu ya. Koti sata sahasa cita muncul dan lenyap, 1 triliun kesadaran muncul dan lenyap. Bayangkan Buddha 2600 tahun yang lalu mengatakan seperti itu. Kalau cita muncul dan lenyap di dalam satu jentikan ini 1 triliun kali, tubuh kita juga di dalam satu jentikan jari ini berarti dia muncul 1/17-nya dari 1 triliun tadi. Berarti kira-kira berapa? Bermiliar-miliar kan? Dan sekarang saya katakan kepada Anda para ilmuwan di dunia barat sana sudah confirm. Dia mengatakan bahwa sel tubuh kita ini diproduksi dan kemudian mengalami kehancuran dengan kecepatan yang 1/sekian miliar detik. Cocok nggak dengan kata-kata Buddha? Buddha hanya memakai istilahnya kodi sata sahasa, 1 triliun. Itu hanya perumpamaan untuk menggambarkan betapa cepatnya fenomena batin dan fenomena jasmani ini muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Dan untuk bisa menemukan itu para ilmuwan telah menghabiskan bermiliar-miliar dolar. Betul. Untuk bisa menemukan satu fakta bahwa tubuh ini diciptakan dan kemudian mengalami kehancuran dengan kecepatan yang sangat tinggi 1/sekian miliar detik. Dia membutuhkan miliaran dolar. Buddha membutuhkan 1 nasi bubur dari Sujata, ya, sangat murah. Dia tidak membutuhkan mikroskop atau apapun. Dia membutuhkan mikroskop sama-sama di konsentrasi yang benar. Nah, hukum karma sangat penting sekali. Saya menyampaikan cerita tadi semata-mata untuk membangkitkan sadar Anda, untuk membangkitkan keyakinan Anda bahwa Buddha benar-benar melakukan eksplorasi terhadap kehidupannya, terhadap alam semesta ini. Dia mampu mengingat apa yang sudah dialami di masa lalu, sehingga akhirnya kemudian beliau tahu hukum yang bekerja. Oh, ternyata kalau seorang suka marah-marah itu ternyata cepat tua. Beliau mengingat hal-hal seperti itu karena dikatakan di dalam kitab suci kita, Buddha mampu mengingat sebagian besar dari kehidupan masa lampaunya, dan juga beliau mampu mengingat kehidupan dari teman-temannya. Bagaimana seseorang bisa hidup di satu alam, kemudian melakukan sesuatu, meninggal, dan kemudian terlahir lagi di alam yang lain. Ini bukan wahyu. Ini juga bukan satu intuisi atau bukan teori, tapi ini adalah fakta. Bahwa ada tenaga yang mendorong kelahiran dan kematian umat manusia atau makhluk apapun. Tenaga itu adalah kamma. Dan pada pagi hari ini kita akan masuk ke topik kamma seri yang keempat. Kalau di minggu pertama saya harap ini saya akan review sebentar di kelas yang pertama. Kalau Anda masih ingat, saya menyampaikan tentang bagaimana hukum kamma itu bisa mempunyai 2 efek yang berbeda, ya. Itu pesan dari ceramah saya di kelas yang pertama. 2 efek yang berbeda dari hukum karma adalah apa? Efek psikologis. Akan membentuk karakter Anda, ya. Apa yang Anda lakukan akan membentuk sifat Anda. Jadi kalau dibalik statementnya menjadi sifat Anda itu sesungguhnya hanyalah kumpulan dari kama-kama yang paling sering Anda lakukan. Kalau Anda sering marah-marah, maka sifat Anda menjadi pemarah.
Ya, kalau Anda sering melakukan berderma dengan penuh kemurahan hati, maka Anda akan dikenal sebagai seseorang yang penuh kemurahan hati, demikian seterusnya. Nah, efek yang kedua adalah hukum kesetimpalan, bahwa kalau Anda melakukan sesuatu, apa yang Anda lakukan tidak berhenti di sana. Dia akan tersimpan di arus batin kesadaran Anda dan akan tersimpan berupa potensi, sehingga satu saat dia akan masak dan berbuah, sehingga Anda akan harus menikmati buah dari perbuatan Anda tersebut. Ini efek dari karma, dua efek dari karma secara psikologis. Di kelas yang pertama saya katakan bahwa surga, neraka, dan alam kehidupan apapun itu bukanlah satu lokal, satu alam, meskipun itu benar, tetapi lebih kepada bahwa sebenarnya surga, neraka, dan semuanya itu ada di dalam pikiran kita. Pada saat Anda sedang marah-marah, maka pada saat itu secara psikologis Anda telah hidup di dalam neraka. Secara psikologis Anda hidup di neraka meskipun Anda manusia. Tetapi secara karma, kemarahan Anda itu tidak lain dan tidak bukan adalah benih untuk membuat, kalau dia berbuah, akan mengirimkan Anda ke tempat yang cocok sehingga Anda bisa meneruskan hobi marah-marah Anda. Di mana? Sebaliknya, kalau Anda adalah orang yang serakah, secara psikologis Anda sudah hidup di alam hantu-hantu kelaparan. Tetapi secara karma, kalau dia berbuah, dia akan mengirimkan Anda di satu alam di mana keserakahan Anda bisa terus muncul. Yaitu di mana? Di alam hantu kelaparan. Jadi Anda lapar terus, haus terus, jadi serakahnya muncul terus. Enak kan? Jadi hukum karma itu adil. Dia tahu hobi Anda apa, itulah yang akan diberikan oleh hukum karma. Nah, di kelas yang kedua saya berikan kosmologi Buddhis. Bagaimana hukum karma ini bekerja. Dia lintas alam, tidak hanya bekerja di alam semesta ini, tetapi dia melintasi semua 31 alam kehidupan di dalam satu kosmologi Buddhis. Dan juga saya sampaikan kepada Anda bahwa Buddha tidak mengatakan bahwa di dalam alam semesta ini hanya ada satu sistem tata dunia yang terdiri dari 31 alam kehidupan saja. Tidak, Buddha mengatakan ada ratusan ribu galaksi atau sistem dunia. Dengan kalimat Buddha, ada ratusan ribu alam surga Catu Maharajika para biku, ada ratusan ribu alam surga Tawatingsa para biku, dan seterusnya. Ratusan ribu, ya. Dan di semua ratusan ribu galaksi atau sistem dunia inilah hukum karma bekerja membuat Anda terlahir, meninggal, terlahir, meninggal, terlahir, meninggal terus. Dan hukum karma juga mengajarkan bahwa masing-masing dari kita sejak awal samsara yang sudah tidak bisa kita ketahui lagi kapan itu awal tersebut, arus kesadaran kita sudah unik. Anda semua mempunyai satu arus kesadaran sendiri. Dan di mana benih karma itu ditanam, di situ pula lah dia berbuah. Dengan demikian, hukum karma, buah dari karma tidak bisa diwariskan. Sering saya mendapat pertanyaan, saya kelihatannya mewarisi karma orang tua saya, Bante. No, kamu nggak mewarisi karma orang tua kamu. Kamu mewarisi properti orang tua kamu, deposito orang. Hukum karma tidak bisa diwariskan. Karena bekerja di satu arus kesadaran yang tetap. Masing-masing dari Anda ini sudah mempunyai arus kesadaran yang tetap. Di situ karma diperbuat, di situ pula lah karma akan berbuah. Ya. Nah, kemudian di kelas yang ketiga saya mengatakan tentang 16 klasifikasi tentang hukum karma. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah klasifikasi karma berdasarkan fungsinya. Ada berapa fungsi? 4 fungsi. Yang pertama adalah karma produktif, yang kedua adalah karma pendukung, yang ketiga adalah karma penghalang, dan yang keempat adalah karma penghancur. Yang keempat belum kita pelajari, mari kita lihat apa yang disebut karma penghancur. Sesuai fungsinya, kadang karma bisa berfungsi menjadi sesuatu yang menghancurkan buah karma yang sedang bekerja. Itu yang dimaksudkan. Jadi saat ini ada buah karma yang bekerja, tiba-tiba ada karma lain yang menghancurkan buah karma tersebut sehingga berhenti, tidak bekerja lagi, efeknya berhenti. Di dalam kitab komentar diberi contoh karma penghancur ini seperti angin yang menahan laju anak panah. Ada anak panah sedang melaju di udara, di angkasa, kemudian tiba-tiba ada daya tertentu, angin yang akhirnya membuat anak panah tersebut berhenti dan jatuh.
Ya. Nah, ini yang dimaksud kama penghancur, ya. Variasinya ada 3 di dalam kitab tafsir atau kitab komentar seperti yang di layar. Kolom yang pertama adalah kama penghancur akan menghentikan kama yang sedang berbuah. 3 variasi mengatakan oke, ya. Kama yang sedang berbuah, sedang bekerja, tiba-tiba dihentikan oleh kama penghancur. Tetapi kemudian variasi di kolom yang kedua, apakah berbuah atau tidak, dikatakan kama penghancur tadi yang pertama tidak berbuah. Dia hanya menghancurkan karma yang sedang bekerja, buah karma yang sedang bekerja. Kemudian dia sendiri tidak menghasilkan buah. Kemudian kolom yang ketiga, dia juga tidak mengizinkan karma lain untuk berbuah. Jadi berhenti. Seperti seseorang yang tiba-tiba seharusnya karma produktifnya bisa membuat seorang manusia hidup selama 70 atau 80 tahun. Tiba-tiba dia mengalami kejadian tertentu yang akhirnya harus meninggal dunia saat itu, ya. Nah, skenario yang seperti ini adalah skenario yang pertama. Jadi seharusnya dia bisa berumur 80 tahun, tetapi karena ada kama penghancur, akhirnya dia meninggal dunia dalam usia yang muda. Karena dia meninggal dunia, berarti di dalam satu kehidupan itu, si karma penghancur tadi tidak mengizinkan karma lain untuk berbuah. Akhirnya dia harus hidup dalam episode berikutnya, di dalam kehidupan yang berikutnya. Nah, variasi yang kedua adalah kama penghancur menghentikan kama yang sedang berbuah. Dia sendiri juga tidak menghasilkan buah, jadi dia hanya menghentikan buah karma yang sedang bekerja, tetapi dia mengizinkan karma lain untuk take over, untuk menggantikannya, ya, untuk berbuah. Variasi yang ketiga adalah dia sendiri berbuah dan tidak mengizinkan tentu saja karma yang lain untuk berbuah, karena hanya ada satu kama saja yang berbuah. Nah, kama penghancur ini bisa kama buruk, bisa juga kama baik. Kita belum belajar apa saja itu kama buruk dan apa itu kama baik. Nanti di sesi yang terakhir itu baru akan kita uraikan, karena itu sangat panjang sekali, ya, dan sangat menarik sekali. Kemudian contoh yang bisa kita ambil di dalam kitab komentar kita itu adalah yang Arya Dewadatta, yang mulia Dewadatta. Kita semua tahu yang Arya Dewadatta. Beliau itu sebenarnya sebagai manusia itu banyak mempunyai karma baik dari timbunan masa lalunya yang berbuah. Paraminya juga sudah cukup bagus, sehingga salah satu parameternya adalah dia terlahir di keluarga kerajaan. Itu kan satu bukti bahwa karmanya sangat baik sekali. Kenapa kita dulu nggak lahir di keluarga kerajaan gitu? Karena karmanya tidak sebaik Dewadatta. Ya, tapi lihatlah, bahkan seseorang yang karma baiknya itu pada awalnya itu sungguh bagus, pada akhirnya dia melakukan kesalahan juga. Dikatakan sesungguhnya parami Dewadatta itu sudah cukup pada kehidupan saat itu. Pada saat dia terlahir sebagai anggota kerajaan, kemudian menjadi murid Buddha, bahkan dia bukan biku biasa. Kalau di sinetron ada judul apa? Bukan apa? Kalau ini judulnya bukan biku biasa. Kenapa saya katakan bukan biku biasa? Karena dia menguasai semua jana loh. Dewadatta itu menguasai semua jana. Dan dia menguasai semua kesaktian duniawi. Ada 5 kesaktian duniawi. Sebenarnya ada 6 jenis kesaktian menurut agama Buddha. Tetapi 5 yang pertama disebut sebagai kesaktian yang duniawi. Yang pertama adalah kesaktian yang disebut apa? Idik wida. Idik wida itu kesaktian, kalau di dalam teks dikatakan dari 1 akhirnya bisa berubah tubuhnya menjadi 1000 dan kemudian kembali lagi ke 1. Dia bisa kemudian terbang, bisa muncul tiba-tiba hilang dia dari hadapan kita, kemudian dia bisa menembus tembok. Ini kesaktian yang jenis pertama yang disebut idik wida. Yang kedua adalah yang disebut telinga dewa. Anda pernah sering mendengar itu diba sota, yaitu kemampuan untuk mendengarkan suara-suara yang jauh dari posisi dia. Tidak hanya suara manusia, tetapi juga suara dewa dia bisa mendengarkannya. Kemudian yang ketiga adalah ceto paryajnana, atau pengetahuan untuk menembus pikiran orang lain, untuk membaca pikiran orang lain. Kemudian yang keempat adalah pubik niwasa nusati nyana, atau kemampuan atau kesaktian untuk mengingat-ingat kehidupan masa lampaunya.
Ya, kemudian yang terakhir kesaktian duniawi adalah dibak cagu atau mata dewa, yaitu yang membuat dia bisa melihat satu makhluk lahir dan kemudian mati dan kemudian lahir lagi di alam mana. Itu seseorang meninggal dunia dan dia bisa melihat makhluk tersebut lahir di alam mana. Itu karena kesaktian yang disebut mata dewa atau dibak cagu. Dewa Data punya semua ini. Hebat ya, bukan biku biasa. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya dia melakukan kesalahan, didorong oleh kilesa-kilesa dari kehidupan masa lampaunya yang belum sempat dibasmi habis, akhirnya memunculkan keserakahan nafsu dari batin dia untuk menggantikan Buddha. Di tahap-tahap akhir di dalam kehidupannya muncul keinginan dia untuk menggantikan Buddha. Karena dia pikir Buddha sudah cukup tua, harusnya ada suksesi. Kan jadi presiden aja 2 periode. Ini Buddha sudah lebih dari, waktu itu lebih dari 30 tahun. Jadi harusnya sudah diganti. Ya. Nah, dia muncul keinginan untuk menggantikan Buddha, akhirnya dia membuat intrik politik di kalangan anggota sangga untuk mencari dukungan dan lain sebagainya, sehingga muncullah aktivitas-aktivitas yang tidak baik. Ya, dan kemudian yang paling puncak adalah dengan mencoba untuk melakukan untuk membunuh Buddha. Banyak usaha yang dia lakukan. Kemudian karma yang terberat yang dia lakukan pada saat itu adalah memecah belah sangga. Jadi dengan perbuatan-perbuatannya tersebut akhirnya salah satu karma dari keinginan untuk mengambil alih posisi Buddha itu menjadi karma penghancur, sehingga membuat dia seketika kehilangan simpati dari para biku dan kemudian dikucilkan. Lihat, dari biku yang tadinya terkenal akhirnya dikucilkan dia. Sebenarnya ini mudah dipahami. Di dalam kehidupan kita pun kalau kita ini kelihatan batin kita tidak baik, juga kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita kan? Ya. Jadi karma yang langsung berbuah. Nah, dalam hal Dewa Data kembali lagi, pada saat dia berusaha untuk mengakhiri kehidupan Buddha dengan mendorong batu dari puncak bukit tersebut ya. Nah, karma inilah yang kemudian membuat dia akhirnya kehilangan kesaktiannya, menghancurkan dia. Sehingga kesaktiannya tadi semuanya hilang, jananya hilang. Dan yang terakhir adalah karma memecah belah sangga, itu juga menghancurkan kehidupannya. Sehingga pada saat dia ingin menemui Buddha untuk meminta maaf, tiba-tiba neraka buminya terbelah dan dia masuk ke neraka Awiji, kan kira-kira ceritanya seperti itu ya. Jadi lihatlah, satu contoh anak manusia yang tadinya hidupnya itu sangat baik sekali, tetapi gara-gara kekotoran batin yang tidak bisa dia kendalikan, akhirnya dia memporak-porandakan kehidupannya yang sudah baik. Ya, dan dia benar-benar menyia-nyiakan kehidupannya yang sudah baik tersebut, dan saat ini dia masih hidup di neraka. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya karena dia bukan biku biasa, menguasai jana dan abhinya, kata Buddha, nanti setelah dia keluar dari neraka, dia akan menjadi seorang Pacceka Buddha. Ya. Itu kabar baiknya. Tapi sekarang dia masih ada di dalam neraka. Nah, contoh yang kedua adalah yang Arya Maha Moggallana. Beliau ini juga bukan biku biasa, karena beliau termasuk murid utamanya Buddha. Ya, juga dikenal sebagai biku yang paling menonjol di dalam hal apa? Kesaktiannya, kan? Ya. Tetapi di miliaran tahun sebelumnya, lihat, saya katakan miliaran tahun dimensi waktunya, untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa apa yang sudah kita lakukan katakanlah 1 miliar tahun yang lalu bisa tiba-tiba saja muncul dan berbuah di kehidupan saat ini gitu. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari teori yang seperti ini? Bukan teori, dari fakta yang seperti ini. Pelajaran yang kita petik adalah hendaknya kita harus makin hati-hati dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran. Ya. Dan inilah mengapa sempatkanlah di dalam 1 minggu 2 jam
Anda sisakan waktu untuk datang mendengarkan Dhamma, untuk mendengarkan Tripitaka. Karena dari sanalah Anda akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid tentang apa yang bekerja atau pernah terjadi di masa lalu dan apa yang bekerja di dalam kehidupan ini. Nah, contoh yang kedua adalah yang Arya Mahamoggallana. Beliau sebagai seorang biku yang sakti, tetapi miliaran tahun sebelumnya, pada saat dia terlahir sebagai seorang laki-laki, dia pernah melakukan karma yang buruk sekali, yaitu membunuh kedua orang tuanya. Dengan niatan jahat dia menghendaki orang tuanya meninggal dunia. Orang tuanya dijebak untuk masuk ke hutan, dimasukkan ke dalam karung, dan dia karena sudah di dalam karung kan tidak bisa melihat siapa yang menyiksa dia. Si laki-laki yang kemudian menjadi Mahamoggallana ini berpura-pura jadi perampok gitu. Saya perampok. Nah, orang tuanya digebukin sendiri gitu. Yes. Saya harap ini tidak terjadi lah di zaman yang sekarang ini. Singkat cerita, akhirnya dari karma tersebut, laki-laki yang kemudian menjadi Mahamoggallana ini harus mempertanggungjawabkan karmanya. Dia terlahir di neraka selama jangka waktu yang lama, ya. Keluar dari neraka, dia tetap saja tidak bisa keluar dari 4 alam apaya. Dia terlahir sebagai binatang. Keluar dari alam binatang, masuk lagi ke neraka hanya karena karma tersebut. Dan pada saat dia bisa keluar dari alam neraka di kehidupannya yang terakhir kemarin, dia beruntung, ada karma baik dia yang menjadi karma produktif, memproduksi kelahiran dia menjadi seorang manusia, dan karma produktif ini juga menjadi karma pendukung sehingga tidak hanya dia terlahir sebagai manusia, tetapi dia berbulat tekad memutuskan untuk menjadi murid Buddha, bertemu dengan Buddha, dan kemudian dia bahkan menjadi seorang arahat pada akhirnya. Nah, pada saat bahkan dia sudah menjadi seorang biku dengan kesaktian yang paling menonjol di antara semua murid Buddha, karma yang dia lakukan 1 miliar tahun sebelumnya menyiksa orang tuanya masih belum habis. Masih belum habis. Di kelas yang lalu saya katakan, satu karma bisa berbuah berapa kali? Banyak, tidak terhitung. Tergantung berapa lama durasi karma tersebut diciptakan. Karena satu jentikan jari saja karma tercipta bisa ratusan miliar. Satu jentikan. Benihnya ratusan miliar. Kalau durasi karma dilakukan selama 1 jam, Anda tinggal kalikan. 1 detik katakanlah 1 triliun, ya, berarti 1 menit 60 triliun, 1 jam berapa? 3.600 triliun. Anda sekarang mendengarkan Dhamma Talk dari saya, Anda sedang menimbun karma baik. 1 detik miliaran deposito karma baik Anda bertambah. 2 jam Anda jadi jutawan baru. Jutawan karma baik, thanks to DBS. Nah, karma menyiksa orang tuanya kemudian muncul dan menjadi karma penghancur, menghancurkan kesaktian dia. Kalau Anda ingat kehidupan akhir Dewadatta itu dia disiksa oleh para perampok kan, oleh para penjahat kan. Ya, apa yang terjadi? Jadi ada seseorang yang tidak suka dengan Moggallana, kemudian menyewa gerombolan penjahat dan mencoba untuk membunuh Moggallana, tetapi di 6 hari yang pertama itu Moggallana berhasil lolos. Jadi pada saat dikepung di kutinya gitu, ya, mau diserbu, digerebek gitu mungkin, masuk ke dalam kuti, dia menggunakan kesaktiannya tiba-tiba menghilang dan lolos dari lubang pintu. Selama 6 hari dia berhasil meloloskan diri gitu. Terus menerus dikejar, nanti masuk lagi, hilang lagi begitu, lolos. Tetapi pada hari ke-7 naas, dia exercising kesaktiannya, menggunakan kesaktiannya, tiba-tiba nggak muncul kesaktiannya. Inilah makanya kadang seseorang yang mempunyai kesaktian belum tentu bisa memunculkannya terus-menerus. Yang mulia Mahamoggallana pada hari yang ke-7 udah dikepung, udah mau disiksa, dia mau menghilang, nggak bisa menghilang. Seperti yang pertapa yang tinggal di Gunung Himalaya, masih ingat nggak? Datangnya gagah perkasa kan, terbang kan, pulangnya jalan kaki dia.
Nah, kenapa kesaktian Moggallana tidak muncul pada hari yang ketujuh? Karena karma menyiksa orang tuanya yang dilakukan miliaran tahun sebelumnya tiba-tiba memasak dan berbuah, berfungsi sebagai karma penghancur yang menghancurkan kesaktiannya. Dan tidak hanya menghancurkan kesaktiannya, tetapi dia sendiri pun karma buruk itu berbuah dengan berupa apa? Berupa siksaan yang dia terima dari para penjahat. Kalau Anda baca ceritanya kan Moggallana itu disiksa sampai tubuhnya patah-patah, tulangnya patah-patah, ya. Tetapi untung sekali pada saat yang kritis, ya, ternyata karma penghancur tadi usianya tidak panjang, dikatakan. Pada saat yang kritis sudah mau meninggal dunia, tiba-tiba karma penghancur tadi expired, ya, sehingga kesaktiannya muncul lagi. Dan pada saat yang kritis tersebut, begitu kesaktiannya muncul lagi, dia masuk ke dalam jana. Ya, jadi pada saat dia disiksa, dia sudah berada di dalam jana. Dikatakan di dalam teks kita, seseorang yang berada di dalam jana tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibakar, tidak bisa di apapun. Ya, sehingga pada saat semua perampok sudah mengira si Mahamoggallana ini meninggal dunia, ditinggalkan begitu saja mayatnya, padahal belum meninggal dunia. Setelah perampoknya pergi, Mahamoggallana keluar dari jananya dan dengan kesaktiannya dia terbang menemui Buddha untuk meminta izin parinibbana. Mungkin kira-kira kalau dibikin ini, Buddha ini lihat nih tubuhnya udah kayak gini, udah parinibbana aja dah ya, gitu. Dan Buddha mengizinkan untuk parinibbana, akhirnya parinibbana pada hari itu. Ya, nah lihat bahwa karma-karma bisa seperti itu, durasinya bisa sangat panjang, bisa sangat pendek, bahkan bisa apa yang kita lakukan 1 miliar tahun sebelumnya bisa berbuah di kehidupan yang kali ini. Dengan demikian, apa sih yang bisa kita dapatkan dari cerita-cerita seperti ini? Cerita yang bisa kita dapatkan adalah bahwa pemahaman perspektif kita tentang kehidupan menjadi makin luas lagi, bahwa ternyata kehidupan kita yang saat ini bukan kehidupan yang pertama, bukan pula kehidupan yang terakhir selama kita belum mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Akan ada kelahiran-kelahiran lagi dan kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan kita. Kita harus semakin hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan kita karena ternyata efeknya bisa terjadi seperti itu. Nah, contoh yang ketiga adalah Cakuk Pala. Cakuk Pala ini ada di cerita Dhammapada syair yang pertama. Beliau adalah seorang arahat yang kedua belah matanya buta, kan? Jadi dulu pada saat dia ini menjadi seorang manusia, profesi dia adalah sebagai dokter, dan pada suatu hari ada seorang perempuan miskin, matanya sakit, mau berobat kepada dia. Tapi karena dia miskin tidak mampu membayar biaya pengobatan, si perempuan ini berjanji, dokter, kalau dokter bisa menyembuhkan mata saya, maka karena saya miskin tidak punya uang, kira-kira seperti itu ya, maka sebagai upahnya nanti saya dan anak saya bersedia untuk menjadi budak dokter, pembantu dokter gitu. Itu janji dari si perempuan, si pasien. Singkat cerita, dokternya mengobati dan setelah pertemuan yang kesekian, dokter tahu bahwa sesungguhnya penyakitnya sudah sembuh, tetapi pada saat si perempuan itu periksa lagi, dia mengatakan karena dia bohong, dia tidak ingin dia menepati janjinya, sehingga akhirnya dia berbohong mengatakan kepada dokternya bahwa penyakitnya itu tidak sembuh, malah menjadi semakin parah. Si dokter tahu bahwa perempuan ini berbohong hanya karena tidak mau memenuhi janjinya. Akhirnya timbul rasa jahatnya, pikiran jahatnya. Diberilah dia obat tetes mata yang membuat efeknya adalah membutakan kedua mata si perempuan tadi. Nah, karma yang buruk yang seperti itu dengan niatan jahat membuat mata perempuan itu menjadi buta, akhirnya berbuah pada saat dia terlahir menjadi murid Buddha. Pada satu hari masa retret 3 bulan, dia retret, kemudian selama 3 bulan itu dia berlatih meditasi dengan sangat keras, dengan praktek dutangga, 3 postur, 3 posisi saja kecuali rebahan. Jadi selama 3 bulan itu dia hanya bermeditasi terus dengan 3 posisi, yaitu duduk, berdiri dan berjalan, sama sekali tidak rebahan. Sama guru saya juga dulu seperti itu, mempraktekkan hal seperti itu. Nah,
Singkat cerita, di bulan yang pertama tiba-tiba matanya sakit parah, dan pada malam hari itu matanya buta. Dan kebetulan pada saat bersamaan dengan butanya mata si Cakukpala ini, dia mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi terjadinya secara bersamaan mata buta dan pencapaian tingkat kesucian arahat. Nah, dikatakan di dalam teks kita bahwa karma buruk membuat perempuan tersebut buta itu menjadi karma penghancur, menghancurkan bola matanya. Ya, tadinya bola mata, indera matanya ini sehat, bisa dimanfaatkan untuk melihat, tiba-tiba dihancurkan oleh karma penghancur karena menyiksa orang di kehidupan masa lampaunya, kan, membutakan pasiennya di kehidupan masa lampaunya. Jadi tetapi dia mengizinkan karma lain untuk berbuah. Paham ya? Itu variasi yang kedua itu di layar itu. Ada karma lain yang berbuah, yaitu karma yang baik, sehingga dia akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari dari karma penghancur. Mari kita lanjutkan. Kita akan masuk dalam klasifikasi kelompok yang kedua, yaitu karma berdasarkan urutan kematangan. Yang pertama dibedakan menjadi yang paling berat, yaitu disebut sebagai karma berat. Buah dari karma berat tidak terhindarkan. Karma ini bisa saja karma baik dan juga bisa karma buruk. Sekali saja ini sudah terjadi, maka buahnya pasti akan muncul setelah kehidupan ini berupa apa? Berupa kelahiran kembali. Karma ini akan memunculkan kelahiran kembali. Apabila ada beberapa karma berat, maka karma yang terberat akan menjadi karma yang efektif di kehidupan berikutnya. Ini istilah teknis. Jadi artinya efektif di kehidupan berikutnya itu dia setelah meninggal dunia dia akan mendorong kelahiran kembali sesuai dengan kualitas karma pembentuknya, ya. Dan yang lain, karma berat yang lemah akan menjadi karma yang efektif tidak terbatas. Ya, contoh dari seseorang yang melakukan lebih dari satu karma berat itu ya, kembali lagi Dewadatta. Dia melakukan 2 karma berat, yaitu apa? Dengan niatan jahat melukai tubuh Buddha, dan yang kedua adalah memecah belah sangga. Bagus. Nah, saya sebutkan dulu. Ada 6 karma berat yang buruk, nanti ada juga karma berat yang baik. Yang pertama adalah membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, membunuh arahat dengan maksud jahat melukai dan menyebabkan tubuh Tathagata terluka. Dikatakan sebenarnya tubuh Buddha tidak bisa mengeluarkan darah tanpa seizin dia. Jadi waktu Dewadatta melukai itu darahnya hanya membeku saja di jari kakinya itu, tidak sempat keluar. Tetapi pada saat dokter Jiwaka mencoba untuk menyembuhkan, merawatnya atas izin Buddha, dikatakan akhirnya pisaunya itu bisa menyobek kulitnya dan akhirnya darah yang membeku bisa keluar. Kemudian yang kelima adalah menciptakan perpecahan di dalam sangga, itu juga dilakukan oleh Dewadatta. Dan yang keenam, ini yang jarang sekali umat menyebut, adalah memegang teguh pandangan yang keliru, yaitu menolak bekerjanya hukum karma sampai pada saat meninggal dunia. Nanti akan saya jelaskan. Nah, 6 karma berat yang buruk ini ya hanya bisa dilakukan oleh nggak muncul ya? Nggak bisa ya? Hah? Error ya? Mananya yang error? Kadang karma itu bisa bekerja seperti itu. Karma buruk bekerja di sini saja, karma baik yang sana masih bekerja. Karena yang sana ada, yang TV belakang ada nggak? Ada. Nah, itu ada juga. Oh, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, 2 nggak ada. Hah? Lihat karma. Meskipun duduk dalam satu ruangan yang sama, buahnya bisa berbeda-beda. Bagaimana? Kita lanjut dengan saya bacakan aja ya, sambil diperbaiki Komang ya. Ya. Ya, baik.
You deserve what you get. Baik, nanti saya bacakan juga teks slide-nya. Nah, ada 6 kama buruk dan itu hanya bisa dilakukan oleh putu jana, oleh orang biasa. Artinya orang yang belum tercerahkan. Seorang yang belum tercerahkan bisa melakukan ini, berarti seorang yang sudah tercerahkan tidak akan pernah bisa melakukan karma buruk ini. Ya. Nah, di dalam teks juga dijelaskan, apabila seseorang melakukan 1 dari karma buruk ini, maka 1 dari 5, ya, bukan yang nomor 6 tadi. Maka di dalam kehidupannya kali itu, kesempatan dia untuk mencapai jana juga tertutup. Dia tidak bisa mencapai jana. Dia juga tidak bisa menjadi seorang Arya atau makhluk suci. Ya. Kemudian bahkan di dalam kitab komentar dijelaskan seperti ini. Seseorang terlahir sebagai manusia dan kemudian dia membunuh orang tuanya sendiri, entah ayahnya atau ibunya, gitu. Walaupun kemudian katakanlah kalau di dalam teks malah disebutkan seperti ini, walaupun orang tuanya itu sudah berganti jenis kelamin. Lucu ya, 2600 tahun yang lalu ada kalimat seperti itu. Jadi kira-kira mungkin ibunya udah berganti menjadi bapak, bapaknya udah berganti menjadi ibu, kira-kira seperti itu gitu. Ya. Kalau itu dibunuh, tetap saja bapaknya ini adalah ibunya dulu. Gitu. Jadi karma buruk tetap tercipta. Itu kira-kira penjelasan di dalam kitab kita seperti itu. Nah, pada saat seseorang sudah membunuh orang tuanya, maka karma ini disebut karma berat sehingga tidak bisa ditolak lagi buahnya. Bahkan diberi contoh, diberi perumpamaan, seandainya saja dia seumur hidup dia berdana kepada Buddha atau memegang jubah Buddha, melayani Buddha maksudnya, kemudian dia membangun stupa yang terbesar ya di setiap negara, dan dia melakukan semua kebajikan yang paling baik di dalam dunia ini, maka semua karma baiknya itu tidak bisa menghentikan buah dari karma berat yang sudah dilakukan. Jadi buah dari karma berat itu pasti muncul dengan memunculkan tumimbal lahir di neraka, di kehidupan yang persis setelah ini. Itu efek dari karma berat. Seseorang melakukan karma berat di kehidupan kali ini, setelah dia meninggal dunia, efeknya langsung bekerja berupa kelahiran di alam neraka. Nah, tadi saya sebutkan ada 6 karma berat yang buruk, ya. 4 karma berat yang pertama itu yaitu membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, membunuh arahat, kemudian dengan niatan jahat melukai atau ya melukai Buddha. Pada saat orang tersebut harus terlahir di dalam neraka, maka kehidupan di dalam alam neraka tersebut berlangsung sesuai dengan kekuatan biji karmanya, sesuai dengan kekuatan benih karmanya. Artinya apa? Dia bisa berada di sana mungkin hanya 7 hari atau katakanlah 1000 tahun, 1 juta tahun dan seterusnya. Tetapi karma berat buruk yang kelima yaitu memecah belah sangga, kekuatan benih karmanya sedemikian kuatnya sehingga bahkan pada saat kehidupan ini sudah berlangsung selama bermiliar-miliar tahun, selama neraka itu belum hancur, selama alam semesta ini belum hancur, maka dia tetap berada di dalam neraka. Dan dikatakan dia baru lolos ke neraka setelah alam semesta ini hancur. Kalau seseorang melakukan karma buruk memecah belah sangga hari ini, dia meninggal dunia, langsung masuk ke neraka, besok ternyata alam semestanya hancur, nah beruntunglah dia. Dia hanya hidup di sana selama 1 hari. Ya. Nah, di samping yang 5 karma berat yang buruk tadi saya katakan ada karma berat yang ke-6 yaitu memegang pandangan keliru, memegang teguh pandangan keliru. Ya. Yang ke-6 ini dikatakan akan menjadi karma berat apabila dia terus mempertahankannya sampai detik terakhir di dalam kehidupannya.
Kalau di dalam detik terakhir di dalam kehidupannya dia kemudian menyadari kesalahannya dan melihat bahwa ternyata ada hubungan hukum sebab dan akibat, maka dia yang keenam ini tidak menjadi kama berat. Niyata mica didik, pandangan berat yang tetap, ya, hanya bisa menjadi karma berat kalau hal tersebut muncul bahkan sampai di detik terakhir di dalam kehidupannya. Ya, nah apa yang disebut pandangan salah yang mempunyai kekuatan tetap seperti itu? Teks kita mengatakan ada 3 pandangan salah. Yang pertama adalah akirya didik, pandangan salah tentang sesungguhnya di dunia ini tidak ada perbuatan apapun. Seseorang bebas melakukan perbuatan apapun, ya, menolak bekerjanya hukum karma karena perbuatan baik atau perbuatan buruk tidak akan membawa dampak apapun. Tidak ada perbuatan, akirya, tidak ada action. Ya, jadi ya sudah bebas melakukan apa saja. Ya. Kemudian pandangan salah yang kedua adalah ahetuka didik atau pandangan salah yang tidak mengakui adanya sebab dari satu kejadian, bahwa kejadian itu bisa muncul tiba-tiba saja tanpa adanya sebab. Ya. Anda bahagia ya karena memang Anda dapat jatah bahagia, tidak ada sebabnya. Anda sukses, kaya raya juga memang karena sudah memang harus sukses. Tidak ada yang menyebabkan kesuksesan Anda. Kemudian yang ketiga adalah natika didik, pandangan salah tentang nihilisme, yakni pandangan salah yang menolak adanya efek dari perbuatan. Kalau tadi yang pertama tidak ada perbuatan, semua terjadi begitu saja. Kalau yang ini adalah tidak mengakui efek dari perbuatan. Jadi orang yang seperti ini biasanya tidak mengakui atau menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, kemanusiaan dan sebagainya, dan dia menuruti kemauannya sendiri karena menurut dia setelah kehidupan ini sudah tidak ada kehidupan lagi. Yang demikian adalah pandangan yang salah. Yang keenam, kalau dia memegang teguh pandangan salah ini sampai detik terakhir di dalam kehidupannya, maka efeknya apa? Setelah kehidupan yang sekarang dia akan terlahir di neraka awiji. Dan tidak hanya itu, yang keenam ini efeknya sangat kuat sekali, sehingga bahkan pada saat alam semesta ini mengalami proses penghancuran, kiamat menurut ajaran Buddha, ya, di mana semua makhluk sebagian besar bisa lolos masuk ke alam Brahma. Mereka yang lahir di dalam neraka karena pandangan salah ini, begitu alam semesta ini hancur, dia kehidupannya pindah. Kalau ya ini juga menarik, ada di kitab kita juga. Apa yang disebut sebagai satu alam yang terletak di antara 2 sistem tata dunia. Alam yang terletak di antara 2 galaksi. Jadi katakanlah 2 galaksi seperti ini, di antaranya itu ada satu alam kehidupan di mana tidak ada cahaya yang bisa masuk ke dalam alam ini. Gelap gulita. Kitab kita mengatakan hal seperti itu. Mungkin ini black hole? Ya. Atau apa? Jadi terletak di antara 2 galaksi dan tidak ada cahaya yang bisa masuk ke sana. Ya. Nah, mereka yang memegang teguh pandangan salah akan terlahir di alam sana, sampai kemudian bumi alam semesta ini terbentuk kembali dan siap untuk dihuni, dia keluar dari alam sana melanjutkan karirnya lagi di alam neraka. Sampai lama sekali, ya. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari kama berat yang buruk. Kemudian kama berat yang baik adalah 4 jana materi halus dan 4 jana non materi. Jadi ini 8 pencapaian jana, itu kama berat yang baik. Jadi catatannya adalah apabila bisa dijaga sampai menjelang kematian, maka karma tersebut akan menjadi kama yang efektif di kehidupan berikutnya dengan menghasilkan kelahiran di alam Brahma yang terkait, artinya terkait sesuai dengan kualitas atau pencapaian jana dia, ya. Jadi ini sangat mudah dipahami. Contoh dari kama berat, Dewadatta lagi, Dewadatta ini contohnya bisa dipakai bermacam-macam. Dewadatta melakukan 2 kama berat yang buruk, menciptakan perpecahan dan dengan maksud jahat menyebabkan Tathagata terluka, sehingga akhirnya setelah kehidupannya dia sebagai Dewadatta, dia masuk ke dalam bumi, terlahir di alam neraka, ya. Kemudian kama berat yang lain adalah Raja Ajata 1 melakukan kama berat yang buruk, yaitu membunuh ayahnya sendiri. Siapa ayahnya? Raja Bimbisara, bagus, ya.
Dan sebagai akibat karma buruk itu membunuh ayahnya sendiri kan langsung berbuah berupa apa? Dia tidak bisa tidur kan pada awal itu setelah dia membunuh. Setiap malam dia tidak bisa tidur, gelisah gitu. Sampai akhirnya di satu malam bulan purnama dia bertekad atau memutuskan untuk menemui Buddha yang tinggal tidak jauh dari tempat dia tinggal. Dan pada saat itu dia mendengarkan ceramah Buddha yang ada di Sutta Samannapala Sutta, buah dari pertapaan. Dan dikatakan akibat dari dia mendengarkan sutta tersebut, ceramah tersebut, sejak hari itu setiap malam dia bisa tidur nyenyak, ya, rasa bersalahnya sedikit terobati. Kemudian dari mendengarkan Dhamma talk dari Buddha tersebut juga akhirnya bisa mendiskon kehidupan dia di neraka yang katakanlah tadinya harusnya hidup untuk selama 1 miliar tahun didiskon. Jadi lebih pendek, dan nerakanya juga jadi neraka yang istilahnya tidak begitu menyiksa. Semuanya sih menyiksa neraka ya. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini, bahwa karma mendengarkan Dhamma bisa menjadi karma mengganggu. Seharusnya dia lahir di neraka selama 1 miliar tahun diganggu, tidak selama 1 miliar tapi selama katakanlah 600 juta tahun, didiskon. Tadinya dia harus terlahir di neraka Awici, akhirnya dia terlahir di neraka yang agak lebih atas dari Awici, jadi sedikit lebih sejuk. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari sisi kama berat yang baik, itu contoh yang bisa saya berikan adalah pertapa Alara Kalama dan Uddaka Ramaputa. Mereka berdua menguasai jana ke-7 dan jana ke-8, dan setelah meninggal dunia, mereka akhirnya terlahir di alam Brahma jana ke-7 dan jana ke-8. Ya. Kemudian Kala Dewila, Anda ingat nggak Kala Dewila itu siapa? Pertapa yang meramalkan bayi Buddha, Pangeran Siddhartha pada saat dia baru saja lahir itu kan, dia yang tertawa dan kemudian menangis itu kan, habis hihihi. Jadi emotikonnya 2, dia habis ketawa itu langsung hihihi gitu. Kenapa dia ketawa? Karena dia tahu ini nanti akan jadi Buddha. Ya. Kenapa dia menangis? Begitu dia ingat, oh kalau pas dia jadi Buddha saya udah di alam Brahma sana. Jadi nggak bisa mendengarkan ajaran dia. Kenapa? Karena dia menguasai semua jana, sehingga akhirnya dia terlahir di alam Brahma, di mana di alam tersebut dia tidak mempunyai tubuh jasmani. Karena dia tidak mempunyai tubuh jasmani, artinya dia tidak mempunyai telinga, sehingga dia tidak bisa mendengarkan ajaran Buddha. Dia tidak mempunyai mata, sehingga dia tidak bisa juga membaca atau apa, katakanlah sudah ada baca tulis pada saat itu. Jadi inilah dikatakan kalau di Myanmar selalu Sayadaw mengatakan bahwa kelahiran di alam arupa Brahma, alam Brahma yang tidak mempunyai tubuh jasmani itu sangat tidak menguntungkan. Ya, kenapa? Karena begitu Anda terlahir di alam tersebut, selama Anda masih putu jana, belum tercerahkan, maka sepanjang berkalpa-kalpa Anda akan hidup di sana tanpa pernah mempunyai kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma. Karena tidak bisa mendengarkan Dhamma, akhirnya Anda kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang Sotapanna. Karena untuk bisa menjadi seorang Arya, seorang Sotapanna, Anda membutuhkan bimbingan seorang guru. Tidak bisa berlatih sendiri di rumah, nggak bisa. Anda butuh guru yang sudah pernah ke sana, sehingga dia hafal jalannya, bisa menuntun Anda pelan-pelan untuk sampai ke sana juga. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya adalah Brahma Sahampati, ya, yaitu Brahma yang persuading Buddha, membujuk Buddha untuk mengajarkan Dhamma. Karena dia juga menguasai jana, akhirnya dia terlahir juga di alam Brahma, ya. Nah, berikutnya kama menjelang kematian. Itu adalah jenis yang kedua. Kalau tadi kan karma berat. Kalau ini adalah kama menjelang kematian, yaitu satu karma yang bisa diperbuat sesaat sebelum dia meninggal dunia, atau juga diperbuat jauh hari sebelumnya, tetapi tiba-tiba sesaat menjelang dia meninggal dunia, dia ingat akan perbuatan tersebut. Ya, jadi kama jenis ini bisa dikatakan sebagai kama yang luar biasa, yang spesial. Kenapa? Karena tiba-tiba bisa muncul dan diingat tepat menjelang kematian.
Ya, di kelas yang lampau saya sudah katakan di mana kita nanti akan terlahir itu sangat ditentukan oleh pikiran kita yang terakhir di dalam kehidupan ini. Ya, nah karma menjelang kematian adalah karma yang bisa saja diperbuat sesaat sebelum dia meninggal dunia atau diingat sesaat sebelum dia meninggal dunia. Contohnya adalah Ratu Malika. Malika bacanya, bukan Malika. Ratu Malika ya, yang tadinya adalah seorang perempuan desa biasa, kemudian diperistri oleh Raja Pasenadi. Pada satu hari dalam posisinya sebagai ratu, dia melakukan satu perbuatan yang tidak baik ya. Dan pada saat ketangkap basah oleh Raja Pasenadi, dia berbohong kan? Ya, dia tidak mengatakan yang sesungguhnya, dan singkat cerita perbuatannya yang tidak baik, kebohongannya itu membuat dia menyesalinya, dan tiba-tiba pada saat dia meninggal dunia, di detik terakhir di dalam kehidupannya itu karma tersebut muncul berupa apa? Ingatan yang sangat nyata seolah-olah sedang terjadi lagi. Biasanya seperti itu. Seseorang yang mau meninggal dunia, di dalam arus batinnya itu karmanya saling bergantian siap untuk masak satu persatu dalam bentuk pengalaman yang seolah-olah nyata kembali. Bukan dia mengingat-ingat, tapi seolah-olah ini adalah pengalaman yang nyata sedang terjadi lagi. Nah, singkat cerita di detik terakhir dia mengingat itu, karma itu muncul di pikirannya dan dia pun meninggal dunia. Jadi sudah bisa ditebak, karena pikiran terakhirnya adalah negatif, maka detik berikutnya dia terlahir di alam neraka. Raja Pasenadi kan sedih kan, bertanya kepada Buddha, istri saya lahir di mana? Ingat nggak cerita itu? Buddha apa? Mencoba untuk mengalihkan perhatian terus kan selama 7 hari. Kenapa? Karena Buddha tahu nih Malika sudah lahir di neraka. Kalau raja dikasih tahu istri tercintanya lahir di neraka, dia nanti stres kan. Maka apa kata Buddha? Dialihkan terus. Nah, kita harus mengambil teladan dari kejadian ini. Ya, hati-hati kalau bicara. Kalau pembicaraan kita hanya akan membuat orang lain stres, ditahan 7 hari. Ya, orang kadang begitu ya. Apalagi saya biku ini kan katanya tong sampah kan. Ya, jadi kalau setiap kali ada umat datang kepada saya gitu di ruang tamu gitu, Bante mau konsultasi, saya udah tong sampah ini saya ini. Bukan, saya bercanda saja. Maksud saya seperti ini, kita harus hati-hati di dalam perbuatan kita, harus juga bisa membaca suasana hati dari lawan bicara kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, informasi yang kita berikan merusak suasana hati mereka. Ya, kita harus menjaga, memastikan supaya suasana hati teman-teman kita itu berada dalam keadaan yang baik, ya. Nah, ini adalah ajaran Buddha dan ini juga dilakukan oleh Buddha. Jadi selama 7 hari itu Raja Pasenadi bertanya selalu dihindari oleh Buddha. Dan singkat cerita setelah 7 hari di alam neraka, kebetulan nih karmanya ini durasinya hanya 7 hari di alam manusia kan, ya. Dia akhirnya keluar dari alam neraka si Malika tadi dan terlahir lagi di alam surga gitu. Nah, jadi lihat karma menjelang kematian. Karena Ratu Malika ini ratu yang sangat murah hati. Sejak dia menjadi ratu, setiap hari dia berdana kepada 500 anggota sangga. Setiap hari di dalam teks kita. Jadi karma baiknya itu banyak sekali gitu. Tetapi kenapa yang tiba-tiba muncul kok malah yang satu itu gitu. Bukan yang setiap hari dilakukannya tadi, yang karma kebiasaan dia gitu. Anda tahu nggak cara ininya, logika? Dan ini persis dengan pikiran kita kan. Kalau saya katakan Anda itu orang yang baik, 10 kali baik, terus 1 kali saya bilang Anda jahat, kemudian saya bilang baik lagi, Anda protes pada saya loh. Kok Bante ngomong saya jahat? Loh kan saya udah ngomong baik banyak tadi. Jahatnya hanya sekali. Yang diingat-ingat jahatnya, betul tidak? Ini pikiran Anda itu kayak gitu itu. Yang diingat-ingat yang jelek aja, yang baik-baiknya dilupakan. Paham maksud saya? Ya, ini saya ulangi nih. Anda ini semua ini baik. Jahat ding. Oh enggak baik. Anda protes loh pada saya loh. Kok Bante ngatain saya jahat gitu? Anda lupa kalau saya ngatain baiknya udah 20 kali. Jahat.
Dan pikiran kita selalu begitu, menangkap terlalu serius hal-hal yang tidak baik. Dan sifat pikiran adalah seperti ini. Kalau objeknya baik, Anda akan bahagia, damai. Kalau objeknya itu adalah tidak baik, Anda akan menderita. Dan kabar baiknya adalah Anda mempunyai hak untuk mengendalikan objek yang masuk ke dalam pikiran Anda. Ada dalam genggaman Anda. Anda mau memilih objek yang baik atau objek yang tidak baik, semuanya ada di tangan Anda, keputusannya. Maka ambillah objek yang baik, jangan objek yang tidak baik. Nah, Ratu Malika juga seperti itu. Setiap hari melakukan karma baik, berdana kepada 500 anggota sangga, tetapi karena satu karma buruknya itu yang sebenarnya sepele, ya, sepele ya, tapi membuat dia terlahir di neraka. Saya katakan sepele karena ternyata kekuatannya hanya membuat dia terlahir di alam neraka selama 7 hari saja, ya. Dan contoh yang kedua adalah Tambak Datika, si Algojo. Ini ada di kitab kita juga. Jadi dia ini Algojo Raja yang tugasnya itu memenggal kepala penjahat, katakanlah. Zaman dulu juga sudah ada seperti ini, ya. Profesi dia sebagai Algojo dilalui selama 55 tahun, sehingga pada satu hari dia sudah merasa tua. Setelah 55 tahun bertugas, dia sudah tidak mampu mengangkat kampaknya juga, gitu. Akhirnya dia mengajukan pensiun. Dan pada saat pensiun, dia kebetulan satu hari bertemu dengan Yang Arya Sariputa. Ada sada keyakinan yang baik, ingin berdana, berderma kepada biku ini, Yang Arya Sariputa. Dia mempersembahkan makanan terbaik yang dia punya, dia persembahkan. Dan pada saat itu Yang Arya Sariputa juga melihat potensi dia. Akhirnya Yang Arya Sariputa memberikan ceramah Dhamma. Pada saat berceramah, si Algojo, si mantan Algojo ini mendengarkan dengan penuh perhatian, dan singkat cerita dia mencapai pengetahuan vipassana yang cukup tinggi, tetapi tidak sempat menjadi seorang yang suci, ya. Dan setelah selesai mendengarkan Dhamma talk dari Yang Arya Sariputa, pada saat dia pulang di dalam perjalanannya menuju ke rumah, di tengah perjalanan dia diseruduk sapi, ya, ditabrak, diseruduk sapi sampai kemudian dia meninggal dunia. Detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, yang masuk ke dalam pikirannya adalah seolah-olah dia sedang kembali mendengarkan ceramah Yang Arya Sariputa tadi. Dan dia juga mengingat tadi sudah mempersembahkan dana makanan. Dengan pikiran yang seperti itu dikatakan bahwa si Algojo yang 55 tahun memenggal kepala manusia akhirnya terlahir di alam surga Tusita. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian berarti kita boleh nanti pada saat mau meninggal dunia melakukan kebajikan hanya pada saat akhir-akhir saja, boleh enggak? Kalau Anda melakukan itu, Anda mungkin nanti lahir di surga 7 hari aja. Baik, tentu saja tidak seperti itu. Kenapa? Karena sangat sulit untuk mengendalikan pikiran kita pada waktu menjelang kematian. Kenapa? Karena biasanya pikiran kita itu, ya, kalau di Sutta Buddha mengatakan ibaratnya satu pohon yang sudah condong ke arah timur, miring ke arah timur, melengkung ke arah timur. Pohon yang seperti ini kalau ditebang dia jatuhnya ke timur atau ke barat? Ke timur. Pada saat pikiran Anda setiap harinya udah condong ke cinta kasih, condong ke kemurahan hati, condong ke kesabaran, condong ke kebijaksanaan, pada saat ditebang pikiran ini jatuh kemana? Alam surga, alam yang baik. Kalau pikiran seseorang ini condongnya sudah ke keserakahan, kemarahan, kebencian, dendam, iri hati, dan semua emosi yang negatif, kalau ditebang dia jatuhnya kemana? Di alam yang rendah. Apa yang Anda lakukan setiap hari itulah yang
akan kemungkinan besar akan menjadi karma yang memproduksi kelahiran Anda di kehidupan berikutnya. Di kelas-kelas minggu depan akan kita bahas dengan lebih detail lagi. Jadi sangat sulit untuk mengendalikan pikiran kita pada waktu menjelang kematian, apalagi seseorang yang sudah tua, sakit-sakitan, tubuhnya lemah, tidak terlatih di dalam meditasi, pikirannya seperti monyet yang liar, ya meskipun tua tapi monyetnya muda. Ya, liar, loncat sini, loncat sana. Pikiran kita seperti itu, pikiran yang tidak terlatih seperti itu, sulit untuk diajak berhenti di satu titik. Ya, atau kemudian akan lebih sulit lagi buat mereka yang mengalami proses kematian yang luar biasa seperti menjadi korban terorisme, atau mereka yang menjadi korban bencana alam, atau mereka yang menjadi korban kecelakaan, atau mereka yang menjadi korban perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Pada situasi-situasi seperti itu akan sangat sulit sekali mempertahankan keadaan damai di dalam batin dia. Kalau dia tidak bisa damai dengan keadaan yang seperti itu di detik terakhir di dalam kehidupannya, maka hukum karma akan mendorong dia untuk menemukan alam yang cocok dengan frekuensi batin dia. Kalau frekuensinya SW, maka dia masuk ke alam SW. Kalau frekuensinya FM, sekarang udah nggak ada radio kali ya, kan dia akan masuk ke alam FM, cocok dengan frekuensi batinnya, ya. Apalagi seseorang yang sudah katakanlah seseorang meninggal dunia dengan cara alamiah karena usia tua. Mereka yang tidak terbiasa melakukan kebajikan, tidak terbiasa melatih batin, hati dan pikirannya, tidak terbiasa bermeditasi, di detik terakhir di dalam kehidupannya pada saat dia di tempat tidur hanya menunggu ajal datang, apa yang berkecamuk di dalam hatinya? Dia mungkin teringat dengan anak istrinya, teringat dengan cucunya, teringat dengan semua pengalaman-pengalaman indah yang sudah terjadi di dalam kehidupannya, di mana semuanya itu adalah manifestasi dari kemelekatan, manifestasi dari nafsu. Meninggal dunia dengan kemelekatan terhadap pengalaman kehidupan seperti itu akan mendorong orang tersebut untuk lahir di alam yang bawah. Meskipun itu adalah cinta kasih kemelekatan terhadap suami, istri, anak, ataupun cucunya. Kemelekatan adalah satu hal yang tidak baik. Ya. Atau kemudian karena dia tidak pernah datang ke DBS, akhirnya dia ragu-ragu, aduh bener nih, jangan-jangan apa yang dikatakan Bante Keminda bener ya, jangan-jangan yang dikatakan Buddha bener ya, bagaimana ini nanti kalau ternyata saya masuk ke neraka, bagaimana ini nanti kalau saya masuk lahir di alam binatang, bagaimana ini, meninggal dunia dengan pikiran yang berkecamuk dengan segala hal yang tidak menentu, tidak pasti, keraguan-raguan seperti ini pasti akan membuat dia terlahir di alam yang tidak baik. Apalagi kalau dia sakit keras, di bawah pengaruh obat-obatan, di bawah pengaruh drug, morfin, dan lain sebagainya. Dalam kondisi yang seperti itu, batin menjadi sangat lemah sekali. Ya, karena batin yang sangat lemah dan tidak menentu seperti itu, yang berkecamuk, teringat ini, teringat itu. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi kematian ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan ini dengan menemukan alam kehidupan yang lebih baik lagi? Yang harus kita lakukan adalah sudah ya. Apa yang harus kita lakukan? Bukan melepas baju Anda dan menggantinya dengan jubah, bukan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah terus-menerus menumbuh kembangkan kualitas yang baik di dalam hati kita. Karena inilah sesungguhnya tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita bukan untuk, kalau sudah berhasil mengumpulkan kekayaan 10M, 20M, 30M, 40M, 50M, baru itu akan bahagia. Tapi apakah benar seperti itu? Tidak. Kebahagiaan adalah fenomena yang non-material. Kebahagiaan bukan fenomena material.
Karena dia bukan fenomena material, kebahagiaan tidak tergantung pada segala sesuatu yang bersifat material. Tidak tergantung pada segala sesuatu yang bersifat materi. Kalau kebahagiaan tergantung pada materi, tergantung pada uang, saya adalah manusia yang pasti tidak bahagia. Bolui. Bolui. Gak punya uang. Hidup saya ini lihat, udah nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nonton bioskop nggak boleh, dengerin musik nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, banyak sekali, lihat. Sedih nggak gitu? Anda nggak prihatin ya dengan kehidupan saya ya? Nggak bersimpati ya? Tapi lihatlah, saya tidak menderita. Saya katakan saya bukan manusia yang menderita. Saya sangat menikmati kehidupan saya walaupun dengan peraturan-peraturan yang seperti itu. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kebahagiaan adalah fenomena immaterial, non-material. Tidak tergantung pada dunia apapun yang bersifat materi. Ini Anda harus pegang teguh. Jangan terkelabui oleh aturan yang ada di dalam dunia, nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini kan selalu mengejar dunia yang bersifat materialisme. Ya, jangan terjebak kepada ke arah sana. Saya tidak menganjurkan kepada Anda untuk menjadi orang miskin, untuk nggak usah bekerja, no. Ini yang sering juga disalahpahami oleh umat Buddha. Buddhism sih karena mengajarkan melepas akhirnya bener kan, orangnya melepas semua, nggak mau kerja, nggak mau ini, dilepas semua, akhirnya jatuh miskin. Tidak seperti itu, bahkan Buddha mengatakan kalimat Buddha ini, dali diang bikawe dukang loka semingka mak bogi no. Ini kata-kata Buddha artinya wahai para biku, dali diang, kemiskinan adalah dukang, adalah penderitaan buat dali diang bikawe dukang loka seming. Kemiskinan adalah penderitaan di dalam dunia ini untuk mereka kama bogino, mereka yang masih hidup di dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan kama bogino, yang selalu mengejar hal-hal yang bersifat indrawi, kepuasan-kepuasan yang bersifat indrawi. Ya, buat Anda kemiskinan adalah penderitaan. Buat saya juga kemiskinan Anda adalah penderitaan saya. Kalau Anda miskin, Anda nggak bisa dana makanan pada saya makan apa? Jangan miskin makanya, ayo jadi orang kaya. Lihat, kemiskinan adalah penderitaan buat Anda dan buat saya. Ya, nah. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita mengerti bahwa ternyata sangat sulit untuk mengendalikan pikiran, maka kita harus melatih kebiasaan-kebiasaan yang positif selama hidup ini. Anda harus mempunyai tujuan yang benar di dalam kehidupan ini, bahwa tujuan di dalam kehidupan ini adalah mengembangkan kualitas hati yang penuh kemurahan hati, mengembangkan kualitas hati yang penuh cinta kasih, mengembangkan kewelas asihan, mengembangkan kesabaran, mengembangkan cinta kasih, kebijaksanaan, dan semua kualitas batin yang positif. Ini adalah tujuan kehidupan, bukan yang lain. Karena ini adalah tujuan kehidupan, maka ini pun juga menjadi tujuan dari perkawinan. Kalau Anda, terutama yang hendak menikah, yang belum menikah, pastikan Anda mendapat pasangan yang bisa menopang kualitas-kualitas positif Anda menjadi makin berkembang, bukan malah makin berkurang. Karena saya sudah bertemu dengan beberapa pasangan yang tadinya sebelum menikah dia adalah manusia yang bahagia, tetapi setelah menikah dia malah tidak bahagia. Saya sangat tersentuh dengan penglihatan yang seperti itu. Seseorang yang tadinya bahagia, begitu menikah malah menjadi tidak bahagia. Kemudian salah satu dari mereka memberi alasan kepada saya, ya begitulah Bante, cinta membutuhkan pengorbanan. Yang Anda sudah sering mendengar dari saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Cinta tidak membutuhkan pengorbanan. Cinta yang membutuhkan pengorbanan adalah cinta yang tidak sehat, cinta yang menindas, cinta yang tidak didasari oleh cinta kasih dan kewelas asihan, cinta yang didasari oleh ego pribadi semata. Suami menindas istri, istri menindas suami, orang tua menindas anak, anak juga menindas adik-adiknya.
saling menindas. Kehidupan yang seperti ini bukan kehidupan yang diajarkan oleh Buddha. Jadi kita harus tahu sekarang tujuan kehidupan kita adalah mengembangkan kualitas hati yang positif. Ya, sangat bagus kalau Anda bisa sukses di dalam kehidupan Anda, karena mereka yang sukses secara ekonomi itu lebih mudah untuk bisa berlatih Dhamma, lebih mudah untuk berdana seharusnya. Nah, oleh karena itulah, karena kita sudah mengerti sekarang bahwa tujuan hidup adalah membangun kebiasaan yang positif melalui latihan dana dan sila, kemurahan hati, dan menjunjung tinggi mempraktekkan moralitas, maka dengan demikian kita menjadi seorang manusia yang tidak terjebak lagi ke dalam kehidupan yang penuh kehidupan yang bersifat materialisme. Dengan terus mengembangkan kualitas hati yang positif, tetapi tentu saja sekarang pertanyaannya adalah kualitas positif yang seperti apa, karma baik yang seperti apa yang akan kita kembangkan. Karena saya yakin kalau saya sekarang tanya kepada Anda, ada berapa karma baik? Nggak ada yang jawab. Lah Anda karma baik aja nggak tahu, kok ingin bahagia? Anda harus tahu karma baik itu apa saja, dan inilah pentingnya kelas-kelas seperti ini. Karena dengan kelas-kelas seperti ini Anda akan menjadi makin tahu tentang apa saja yang disebut karma baik, apa yang disebut karma buruk, ya. Dan dengan demikian akan lebih mudah untuk mengembangkan sesuatu yang baik. Kalau Anda tidak mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, Anda berpikir Anda sudah mengembangkan sesuatu yang baik, tapi ternyata itu bisa saja sesuatu yang buruk. Inilah mengapa di dalam 7 hari, di dalam 1 minggu, sempatkanlah waktu 2 jam saja untuk mendengarkan Dhamma. Dan karena sekarang sudah 1 jam lebih, 1,5 jam, maka lebih baik saya akhiri ceramah saya. Terima kasih.